Halo, selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah dasar akuntansi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Di minggu ini materi yang akan dibahas yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum membahas lebih jauh untuk akuntansi perusahaan dagang, perlu diketahui terlebih dahulu ya, untuk perusahaan itu ada 3 jenis ya. Jenis perusahaan yang pertama itu perusahaan dagang, yang kedua perusahaan manufaktur, dan yang ketiga adalah perusahaan bergerak di bidang jasa, perusahaan jasa. Nah, dari ketiga perusahaan dagang ini ya itu ada perbedaan. Di dalam perusahaan dagang itu ada yang namanya persediaan. Kemudian di perusahaan manufaktur itu ada juga yang namanya persediaan. Oke. Tetapi bedanya di dalam perusahaan dagang ini, persediaan yang ada itu untuk dijual kembali. Jadi perusahaan dagang itu menampung barang yang sudah jadi, barang yang sudah siap untuk diperdagangkan, diperjualbelikan. Nah, itu di dalam perusahaan dagang. Tapi kalau di perusahaan manufaktur itu yang namanya persediaan ya, itu ada 3 ya, persediaan bahan mentah ya untuk siap diolah. Kemudian ada persediaan untuk barang yang setengah jadi yang sudah diolah tapi belum siap untuk dipasarkan atau belum siap untuk disuplai gitu ya kepada perusahaan dagang gitu ya. Nah, itu barang setengah jadi. Tetapi kalau yang namanya yang ketiga ini dalam perusahaan manufaktur itu ada persediaan barang jadi. Nah, yang sudah benar-benar siap untuk dikirim ke perusahaan dagang yang sebagai disebut supply gitu ya. Nah, jadi dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu ada persamaan, yaitu persamaannya sama-sama ada persediaan. Tapi ada juga perbedaan. Nah, perbedaannya itu di antara kedua perusahaan ini ya yang namanya perusahaan dagang itu dia hanya ada persediaan dalam bentuk barang yang sudah jadi. Nah, tapi kalau di perusahaan manufaktur dia ada 3, ada bahan mentahnya. Ya, untuk persediaan ini ada bahan mentahnya, ada barang setengah jadi, dan yang terakhir ada yang barang sudah jadi. Oke, nah itu persamaan dan perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga ini ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan jasa, maaf. Perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini dia hanya bergerak di bidang pelayanan, memberikan jasa. Makanya disebut dengan perusahaan jasa. Nah, di dalam perusahaan jasa ini tidak ada yang namanya persediaan. Nah, ini perbedaannya. Tidak ada persediaan. Dia hanya bergerak di bidang jasa, jadi tidak ada yang diperjualbelikan. Nah, tetapi ada juga yang namanya perusahaan bergerak di bidang jasa seperti salon. Nah, terkadang usaha salon itu kan ada yang produk-produk mereka, produk-produk salon yang memang sengaja untuk diperjualbelikan. Nah, itu boleh bisa saja terjadi, tetapi bagaimana dengan pembukuannya? Nah, pembukuannya ini perlu diketahui dalam perusahaan jasa seperti salon yang memang dia terkadang dia ada menjual produknya salon ini ya, maka dalam pembukuan itu harus dipisahkan. Jadi untuk yang barang yang barang produk salon yang diperjualbelikan itu pembukuannya dibedakan dengan yang untuk mencatat
apa ya, segala pendapatan dari pelayanannya atau jasa yang diberikan. Nah, jadi pembukuannya ya dibedakan ya. Itu untuk salon, khusus salon ya. Nah, itu salah satu perusahaan apa contoh dari perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa. Nah, ini jadi 3 perusahaan ya, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, perusahaan jasa. Nah, ini ada di dalam akuntansi. Sama-sama tiga-tiga ini ada persamaannya, sama-sama di dalam laporan itu ada 4 laporan keuangan ya, yang berupa laporan neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau laporan arus kas. Nah, yang namanya perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur itu ada HPP, ya, harga pokok penjualan, karena ini berhubungan dengan persediaan tadi ya di dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya. Itu berbeda dengan perusahaan jasa, itu beda ya. Jadi ya inilah yang perlu kita ketahui ya, 3 jenis perusahaan. Oke, di dalam akuntansi. Nah, sekarang untuk materi kali ini Ibu akan membahas akuntansi perusahaan dagang. Nah, bagaimana ya akuntansinya untuk perusahaan dagang? Oke, kita lihat. Nah, untuk perusahaan dagang ini ada 4 aktivitas utama perusahaan dagang. Itu yang pertama adanya pembelian, ya, pembelian barang dagangan. Maksudnya itu ya dari si perusahaan dagang membeli untuk persediaannya, membeli dari si perusahaan manufaktur tadi yang memproduksi barang. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada mengeluarkan uang. Nah, ketika perusahaan dagang untuk membeli persediaan, oke, itu sudah pasti ada uang yang dikeluarkan. Maka ada yang nomor 2 ini, mengeluarkan uang. Oke. Kemudian yang ketiga ada penjualan. Nah, namanya juga perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu untuk memperjualbelikan ya. Jadi ada yang namanya penjualan. Oke, penjualan barang dagangan. Nah, menjual persediaan yang sudah ada. Oke, kepada konsumen. Nah, ketika menjual sudah pasti ada uang yang diterima. Maka yang nomor 4 ini muncul, penerimaan uang. Nah, ini 4 aktivitas utama perusahaan dagang. Oke, nah ini posisinya. Posisi untuk perusahaan dagang seperti ini. Dia ada di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah antara si produsen, ya, produsen ini seperti perusahaan manufaktur tadi, oke, dan terhadap konsumen, si pembeli atau pelanggan, ya. Jadi posisinya di tengah-tengah, sebagai ya istilahnya sebagai perantara, gitu ya. Yaitu untuk perusahaan dagang ya dia akan membeli sebagai persediaannya, kemudian yang ada persediaan tersebut dijual kembali kepada si konsumen atau pelanggan atau customernya. Sudah pasti ada keuntungan di situ. Nah, itulah tentang perusahaan dagang. Ya, ini posisinya. Oke, di dalam transaksi. Nah, di dalam perusahaan dagang ada akun-akun. Ya, yang pertama kita lihat ada akun pembelian. Ya, pembelian tunai dan bisa juga pembelian secara kredit. Oke, ini adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan. Oke, ini disebut dengan akun pembelian. Yang kedua ada akun penjualan, ya, itu untuk penjualan tunai dan bisa juga penjualan secara kredit. Nah, bisa tunai dan kredit. Ketika membeli untuk persediaan ya, itu bisa tunai bisa kredit. Ketika menjual kembali kepada konsumen ya, itu bisa juga secara tunai bisa secara kredit. Nah,
Akun penjualan ini sendiri adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dagangan perusahaan. Nah, disebut akun penjualan. Oke, yang ketiga ada akun persediaan. Adalah untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau di akhir periode akuntansi tertentu. Oke, kita lihat pada awal atau di akhir periode untuk melihat berapa sih jumlah barang yang ada. Nah, ini adalah akun persediaan. Ada juga untuk akun penjualan ini ya, ada beberapa. Dalam akun penjualan itu ada yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Ya, ini digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang, ya, harga beli saat perolehan, ya, harga beli barang, ya, yang dijual itu, ya, di dalam suatu periode akuntansi. Nah itu. Kemudian ada yang namanya akun potongan penjualan atau potongan tunai, ya. Ya. Ini digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, misalnya ada yang namanya ini kalau beli tunai sekarang saat ini kita berikan diskon Bu 5% atau 10%. Nah, seperti itu ya. Potongan tunai, oke. Nah, atau dalam waktu yang telah ditentukan, maksudnya cash tempo, misalnya cash tempo dalam waktu 3 bulan jika lancar pembayarannya akan mendapat potongan. Nah, itu seperti itu ya. Contohnya. Oke, yang ketiga ini ada akun retur penjualan digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual ya, tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli atau customer karena ada ketidaksesuaian pesanan, diretur, dikembalikan ke perusahaan dagangnya, perusahaan yang menjualnya. Oke, karena misalnya contoh ada ketidaksesuaian warna atau ketidaksesuaian tipe atau modelnya gitu ya, atau bahkan ada cacat. Kalau ada kerusakan itu bisa sesuai perjanjian bisa diretur. Oke, nah bisa saja terjadi ya. Maka muncullah akun retur penjualan ini. Oke, ini adalah di dalam akun-akun penjualan. Sekarang untuk akun pembelian. Di dalam akun pembelian itu ada beberapa nih seperti ini. Yang pertama, ada akun potongan pembelian, ya, digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang telah diberikan oleh pihak produsen atau supplier. Nah, misalnya dari perusahaan manufaktur tadi, supplier kita kan sebagai perusahaan dagang nih posisinya. Nah, ya, kepada pihak pembeli kita nih karena telah membayar secara tunai dalam waktu yang ditetapkan. Ini potongan pembelian. Nah, ketika kita membeli untuk persediaan kita ya di perusahaan dagang ini, ya itu maka muncul akun potongan pembelian. Ya, akan digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang telah diberikan oleh si perusahaan manufaktur tadi, supplier kita, pemasok ya, kepada pihak pembeli, pada kita nih ya, telah membeli karena bisa membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditetapkan ya. Nah, ada yang namanya beban pemasaran ya. Beban pemasaran itu digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya sehingga sampailah ke tangan konsumen. Mendistribusikan apa ya? Pengiriman barang dagangan hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, nah ini akan masuk ke dalam beban pemasaran. Kemudian ada yang namanya beban administrasi dan umum. Ini digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasional ya,
operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum, maka disebut dengan beban administrasi umum. Oke. Nah, ini contoh dari beban pemasaran tadi. Banyak sekali ya. Ada gaji, komisi wiraniaga. Nah, wiraniaga ini ya endorse-nya, ya bintang iklannya yang kita pakai. Misalnya seperti perusahaan apa ya, kita butuh memasarkan, butuh bantuan wiraniaga, maka dia kita keluarkan biaya untuk biaya gaji, ya, dan komisinya si endorse-nya tadi, si wiraniaganya. Oke, yang biasa cewek-cewek cantik itu loh, yang berdiri di depan stand, misalnya di depan stand itu stand handphone atau stand apa ya, rokok, ya, dan sebagainya. Nah, itu namanya wiraniaga. Oke, ada juga beban iklan, beban pelatihan wiraniaga. Kemudian ada beban telepon kantor, pemasaran, beban listrik, dan lain-lain. Di sini ada beban korespondensi. Nah, korespondensi itu apa? Itu untuk kebutuhan surat menyurat atau menyampaikan info, menyampaikan sesuatu kepada pihak lain melalui surat. Nah, korespondensi. Nah, itu termasuk beban ya, karena ada biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya beban untuk percetakannya, untuk kertasnya, dan sebagainya. Oke. Ada namanya beban korespondensi. Nah, ini semua termasuk di dalam beban pemasaran. Kemudian contoh dari beban administrasi umum yang tadi, ya, ini beban pemasaran, ini beban administrasi umum. Contoh untuk administrasi umum, apa beban yang ada ya seperti gaji staf, gaji manajer, direktur, ya, kemudian beban sewa, ya jika kita menyewa ya untuk membuat kantor dan sebagainya, ya, beban urusan hukum. Nah, ini apa beban urusan hukum? Misalnya kita ya harus mengeluarkan uang untuk membayar notaris misalnya, ya, untuk urusan apa ya, surat izin usaha misalnya, ya. Nah, ini urusan hukumnya. Ada beban, ya, beban korespondensi tadi sudah Ibu jelaskan, dan lain-lain. Oke, inilah termasuk dalam beban administrasi umum. Berikutnya, nah, kita lihat ada 2 metode pencatatan di dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu metode periodik. Ya, metode periodik adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja, ya, untuk menentukan harga pokok penjualannya. Untuk menentukan HPP, harga pokok penjualan itu ada namanya persediaan awal dan ada namanya persediaan akhir. Nah, persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir, ya, biasanya begitu. Oke. Nah, di dalam metode periodik ini itu tidak dilakukan pencatatan yang terus-menerus atas persediaan atau persediaan dan HPP-nya. Ya. Jadi dia tuh hanya ya tidak rutin, jarang-jarang gitu loh ya. Jadi tidak melakukan pencatatan terus-menerus. Nah, makanya dikatakan metode periodik. Oke. Ya. Yang kedua ada yang namanya metode perpetual. Nah, ini perbedaan perpetual dengan periodik ini apa? Kita lihat. Ya. Metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail. Ya, secara detail, baik pada waktu membeli atau ketika menjual. Nah, jadi dia tuh kapan ada terjadinya penjualan atau kapan terjadinya pembelian,
persediaan tadi dalam perusahaan dagang, nah itu harus segera dicatat. Oke, itu rutin terus-menerus dilakukan secara terus-menerus. Oke, dan detail. Detailnya itu dalam artian ketika membeli dicatat, ketika ada penjualan pun dicatat atas persediaan tadi. Oke. Nah, ini metode perpetual. Jadi berbeda ya dengan yang di atas. Metode periodik itu tidak rutin, tidak dilakukan secara terus-menerus. Tetapi kalau periodik ya, tetapi kalau metode perpetual itu detail ya, dilakukan ya pencatatan terus-menerus. Oke. Jadi ketika terjadi pembelian, persediaan, atau ketika terjadi penjualan barang persediaannya, oke, itu selalu dicatat, ya. Oke, melakukan pencatatan terus-menerus atas persediaan dan HPP-nya. Nah, inilah yang dinamakan metode perpetual. Jadi sudah paham ya perbedaan antara perpetual dengan metode periodik. Oke, next. Nah, ini ada laporan keuangan untuk perusahaan dagang, ada 4 ya. Nah, ini kita bahas kembali nih laporan neraca dan laba rugi. Berikut akan kita bahas bagaimana untuk membuat laporan perubahan modal dan perubahan laporan arus kas ya, cash flow. Oke. Nah, ini adalah 4 laporan keuangan di dalam perusahaan dagang yang akan kita bahas satu persatu. Oke, ada namanya laporan neraca, balance sheet, ada laporan laba rugi, profit and loss report, ada laporan perubahan modal, equity report, ada juga yang terakhir laporan arus kas, cash flow report. Ya, yang pertama ini adalah bentuk dari laporan neraca. Nah, jangan lupa kita buatkan seperti ini formatnya. Ya, di minggu kemarin sudah pernah Ibu bahas ada 2 bentuk untuk laporan neraca. Yang pertama bentuk stafel, ada juga yang bentuk skontrol. Nah, ya, ini bentuk sebelah menyebelahi. Nah, bisa juga itu dibuat susun dari atas ke bawah, melajur ke bawah ya. Nah, itu untuk laporan neraca. Boleh seperti ini, boleh yang disusun ke bawah. Jadi yang bagian atasnya untuk aktiva, yang di bawahnya itu pasiva. Oke, itu untuk yang posisi dari atas ke bawah, melajur ke bawah. Oke, itu bentuk yang kedua. Nah, ini Ibu tampilkan bentuk yang pertama saja. Ya. Jangan lupa dicantumkan nama perusahaannya apa, PT, ini contoh aja. Ya, contoh PT ABC. Kemudian jangan lupa kita beri keterangan, laporan yang kita buat ini adalah laporan neraca. Kemudian jangan lupa dicantumkan periode apa. Ya. Per 31 Desember 2000 sekian misalnya. Oke. Nah, ini. Aktiva lancar apa-apa saja, terus dijumlahkan di sini. Kemudian ada aktiva tetap ya dicantumkan di sini. Kemudian dijumlahkan. Nah, jumlah aktiva lancar dengan aktiva tetap ditambahkan ya. Maka dinamakan total aktiva nih. Blok merah. Oke. Untuk yang posisi di sebelah kanan, posisi pasiva, ya ini aktiva, ini kanannya ini posisi pasiva. Ada hutang dan modal. Oke, hutang itu ada hutang jangka pendek. Oke, apa saja dicantumkan di sini. Kemudian ada hutang jangka panjangnya apa saja di dalam perusahaan ini misalnya ya, dicantumkan. Baru yang terakhir posisinya di bawah yaitu untuk modal, ekuitas baru kita cantumkan. Nah, ini ditambah jangka pendek, jangka panjang, yang utangnya ditambah dengan modal. Total keseluruhannya itulah yang menjadi total pasiva. Ingat ya, dicatat bahwa yang merah, blok merah ini dua-duanya total aktiva dengan total pasiva itu harus sama. Harus balance, harus sama ya. Oke, ini adalah laporan neraca.
Berikutnya ini format untuk laporan laba rugi. Oke, jangan lupa dicantumkan nama perusahaannya, PT ABC contohnya ya. Kemudian beri keterangan ini untuk laporan laba rugi. Kemudian beri keterangan periode apa, periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 sekian misalnya. Oke, jangan lupa ini cantumkan yang pertama kali itu adalah penjualan kotor. Oke, penjualan kotornya sekian. Penjualan ini kan termasuk akan menambah pendapatan ya. Ya, jika perusahaan dagang menjual barang persediaannya, berarti kan ada pendapatan, ada uang masuk. Maka ingat, jangan sampai lupa, di dalam laporan laba rugi itu hanya terdapat pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya. Oke, yang letak posisi pertama itu harus pendapatan dulu. Nah ini diperoleh dari penjualan kotornya sekian. Kemudian kalau ada retur, ya retur penjualan, kemudian ada potongan penjualan itu harus dimasukkan, dihitung, dijumlahkan berapa hasilnya sini dalam kurung. Kenapa dibikin tanda dalam kurung? Itu artinya harus dikurangkan. Harus dikurangkan, bukan ditambah. Jadi diberi tanda kurung, buka tutup kurung. Oke. Jadi yang ini penjualan kotor dikurangi dengan hasil dari adanya retur dan potongan penjualan, ya. Maka dikurangi dengan ini, maka dapatlah hasilnya penjualan bersih. Penjualan bersihnya sekian. Oke. Kemudian lanjut dengan HPP-nya. HPP. Ada persediaan awalnya sekian, kemudian pembeliannya sekian, ya pembelian persediaan. Kemudian ada persediaan akhir di akhir periode sekian. Nah, itu dalam tanda kurung berarti harus dikurangi. Yang ini, yang persediaan awal ditambah dengan pembelian yang ada, dikurangi dengan persediaan akhir. Oke, barulah dapat yang namanya total HPP, harga pokok penjualnya sekian. Harga pokok penjualannya sekian itu Ibu kasih tanda dalam kurung, dalam artian ini harus dikurangi. Yang ini penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Baru dapatlah laba kotor. Oke, keuntungan kotornya, laba kotornya. Sekian. Nah, untuk biaya-biaya kita lanjutkan di posisi bawah ya. Setelah pendapatan tadi HPP dikurangi HPP, baru ketemu laba kotornya, baru dikurangi dengan biaya-biaya yang ada, biaya operasional. Sekian. Ada dalam kurung, berarti harus dikurang. Laba kotor dikurangi dengan biaya operasional tadi. Dapatlah hasilnya, ini merupakan laba usaha sebelum pajak. Sekian ya. Nah, jangan lupa membayar pajak. Pajaknya berapa persen? Nah, cantumkan di sini dalam tanda kurung, berarti harus dikurang. Oke, laba usaha sebelum pajak dikurangi dengan total pajaknya sekian. Ya, dari hasil pengurangan ini maka dapatlah hasil akhirnya yaitu laba bersih. Laba setelah pajaknya. Ya, di blok merah inilah laba akhirnya yaitu laba bersihnya. Laba setelah pajaknya. Sekian. Oke, ini adalah laporan laba rugi. Bagaimana untuk laporan yang ketiga, yaitu laporan perubahan modalnya atau laba ditahan. Oke. PT ABC, kemudian kita cantumkan keterangan laporan perubahan modal, kemudian kita cantumkan periodenya apa. Oke. 31 Desember 2000 sekian. Nah, ini formatnya. Yang pertama yang di atas ini harus kita cantumkan laba ditahan di awal periode ini. Periode laba ditahan atau di awal periode
tahun ini yang sekarang kita buat ini laporannya itu diperoleh dari laba ditahan ketika periode yang kemarin. Oke, 1 tahun yang sebelum ini. Masukkan di sini. Nah, kemudian ada sepanjang perjalanan 1 tahun, 1 periode ini pasti ada keuntungan. Nah, itu dicantumkan. Oke, dimasukkan. Laba usaha periode berjalan namanya. Laba usaha periode berjalan di periode ini selama 1 periode ini berlangsung. Oke, ini labanya sekian. Kemudian ada dividen. Dividen masih ingat? Dividen yang boleh apa? Keuntungan yang boleh dibagi-bagi kepada si pemilik perusahaan ya. Namanya dividen. Pembagian laba kepada pemilik saham. Oke. Nah, dividen ini harus dikurangi jumlahnya nih ya. Berarti pengurangan ya dari laba usaha periode berjalan dikurangi dengan dividen. Laba yang akan dibagi-bagi tadi ya harus dikurangi. Dapatlah hasilnya sekian. Oke, sekian. Nah, maka laba ditahan ya di awal periode itu harus ditambahkan dengan hasil ini, dengan laba usaha yang ada di periode sekarang setelah dikurangi dividen tadi ini. Jadi ini laba ditahan ditambah dengan laba ini, laba usaha periode berjalan ini. Oke, ditambah dapatlah hasilnya. Inilah yang merupakan laba ditahan. Jadi setiap tahun sudah pasti ada yang namanya laba ditahan. Ini untuk diposting lagi ke tahun yang akan datang. Posisinya di sini nanti. Yang posisi bawah ini akan berubah menjadi posisi di atas ini, tetapi di tahun berikutnya, tahun yang akan datang. Oke, paham? Jadi laba ditahan pada akhir periode ini merupakan laba ditahan. Ya, ini perlu diketahui, harus diketahui karena untuk melihat seberapa sih modal yang akan dijadikan di modal awal periode nanti yang akan datang ini. Oke. Nah, sekian. Nah, ini adalah untuk laporan perubahan modalnya. Dan yang terakhir ini adalah format untuk laporan arus kas. PT ABC, kemudian keterangan laporan arus kas, kemudian ini kita cantumkan periodenya apa. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 sekian. Oke. Jangan lupa yang pertama ini harus kita masukkan saldo kas awal periode. Ya. Saldo kas awal periodenya sekian. Kemudian ada arus kas masuk. Penerimaan. Itu kas masuk namanya. Arus kas masuk, contoh 1 penerimaan piutang, bisa jadi dari penerimaan penjualan secara tunai, bisa jadi penerimaan dari pendapatan bunga, dan lain-lain. Oke, macam-macam kas masuk. Sekian, dijumlahkanlah ini semua penerimaan tadi dijumlahkan, ya maka hasilnya ini merupakan jumlah kas masuk. Setelah ada kas masuk, maka kita harus mencatat kas keluar. Kan ada uang masuk, ada uang keluar, arus kas. Namanya laporan arus kas. Jadi ada arus masuk, ada arus keluar gitu loh ya. Kas masuk, kas keluar, laporan arus kas. Jadi setelah kita catat kas masuk, maka kita harus mencatat arus kas keluarnya apa-apa saja. Misalnya dari pembelian secara tunai, pembelian persediaan ya. Ada juga karena pembayaran hutang. Nah, maka ada kas keluar kan, uang keluar ya. Ada yang namanya pembayaran hutang bank. Oke. Dan macam-macam kas keluar lainnya, oke. Nah, itu. Ini termasuk dalam kas keluar. Nah, kita jumlahkan ini semua kas keluarnya.
Ya, jumlahnya sekian. Nah, yang namanya kas keluar itu harus dikurangi dong. Ya, dikurangi. Saldo kas ditambah dengan jumlah kas masuk, kemudian harus dikurangkan, ya, dikurangi tanda dalam kurung, dikurangi dengan kas keluarnya, ya, uang masuk, ya, saldo kas, Ibu ulangi, saldo kas ditambah uang masuk, ya, kas masuk, kemudian harus dikurangkan dengan uang yang keluar selama satu periode. Oke, kas keluarnya sekian. Nah, hasil dari semua ini ditambah ini, kemudian dikurangkan dengan ini, dikurangkan dengan kas keluarnya, barulah dapat hasil yang terakhir. Ini merupakan yang blok merah ini adalah saldo kas pada akhir periode. Ini merupakan saldo kas akhir periode. Ya, inilah dia. Nah, ini adalah gambaran laporan arus kas perusahaan dagang. Oke. Nah, sudah selesai materinya. Di minggu ini kita hanya membahas materinya, keempat laporan ini yang paling penting. Ya, keempat laporan yang terpenting ini dalam pembahasan materi minggu ini. Minggu ini saya sudah memberikan format-format untuk setiap laporan keempat-empat ini. Dan minggu depan di pertemuan kita selanjutnya itu akan Ibu berikan soal, ya, dalam bentuk kuis. Silakan Anda mengerjakan 4 laporan. Laporan neraca Anda buatkan, juga Anda buatkan laporan laba rugi, buatkan laporan perubahan modal, kemudian buatkan laporan arus kasnya. Nah, itu tugas Anda minggu depan. Minggu ini materi kita sudah cukup sampai di sini. Oke. Nah, tolong diulang-ulang video pembelajarannya, tolong dipelajari formatnya. Dan jangan lupa minggu depan kita akan kuis, ya. Pertemuan selanjutnya akan kuis tentang membuat keempat laporan ini. Oke. Oke. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat.